Halo semuanya, nama saya Boy Raymond Tamam S dengan NIM C1C023056 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi pengampunan pajak, sejarah pengampunan pajak, tarif tebusan, pelaporan pasca pengampunan pajak. Yang pertama, definisi pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan tax amnesty adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Wajib pajak yang mengikuti program ini diharuskan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya dan membayar uang tebusan dengan tarif tertentu. Sejarah pengampunan pajak. Era Presiden Soekarno, tahun 1964, program pengampunan pajak pertama di Indonesia diberlakukan pada tahun 1964 melalui penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Yang kedua, era Presiden Soeharto, tahun 1984. Program pengampunan pajak kedua di Indonesia diberlakukan pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang pengampunan pajak. Yang ketiga, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2008. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program pengampunan pajak tidak diberlakukan secara eksplisit. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan sunset policy yang memberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan harta kekayaannya. Yang keempat, era Presiden Joko Widodo, tahun 2016 sampai 2017. Program pengampunan pajak yang paling besar dan komprehensif di Indonesia diberlakukan pada tahun 2016 dan sampai 2017 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Program ini tergolong sangat berhasil dengan total deklarasi harta mencapai 11,93 triliun dan penerimaan pajak mencapai 326 triliun. Tarif tebusan. Tarif tebusan pajak dalam konteks tax amnesty di Indonesia adalah persentase dari nilai harta bersih yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Nilai harta bersih dihitung dengan cara harta bruto dikurangi dengan utang yang terkait dengan harta bruto. Tarif tebusan pajak untuk harta yang direpatriasi lebih rendah daripada tarif tebusan pajak untuk harta yang tidak direpatriasi. Tarif tebusan pajak untuk wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000 lebih besar daripada tarif tebusan pajak wajib pajak dengan peredaran di atas Rp4.800.000. Harta di dalam negeri. 1. 5% untuk pelaporan pada periode pertama 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2016. Yang kedua, 10% untuk pelaporan pada periode 1 September sampai dengan 31 Desember 2016. Yang ketiga, 15% untuk pelaporan pada periode 1 Januari sampai 31 Maret 2017. Harta di luar negeri. Yang pertama, 2% untuk pelaporan pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2016. Yang kedua, 3% untuk pelaporan pada periode 2 1 September sampai dengan 31 Desember 2016. Yang ketiga, 4% untuk pelaporan pada periode 3 1 Januari sampai 31 Maret 2017. Pelaporan pasca pengampunan pajak.
Pengertian dari pelaporan pasca pengampunan pajak, atau yang lebih dikenal dengan Post Tax Amnesty Reporting, adalah kewajiban bagi wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty untuk melaporkan realisasi atas pengalihan harta dan investasi yang dilakukan. Tujuan pelaporan pasca pengampunan pajak antara lain yang pertama, memastikan kepatuhan wajib pajak. LP2P menjadi instrumen untuk memastikan wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang kedua, mendukung efektivitas program tax amnesty, mengevaluasi hasil program tax amnesty, meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan basis data perpajakan, mendorong wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya, meningkatkan transparansi. C. Kewajiban pelaporan pasca pengampunan pajak. Wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty diwajibkan untuk menyampaikan LP2P dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan deklarasi atau penempatan harta tambahan. Wajib pajak yang memilih untuk mendeklarasikan harta tambahannya di Indonesia wajib menyampaikan LP2P deklarasi. Yang kedua, laporan penempatan harta. Wajib pajak yang memilih untuk merepatriasi hartanya ke Indonesia wajib menyampaikan LP2P penempatan harta. Kesimpulan, pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan tax amnesty adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Program ini telah diberlakukan beberapa kali sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Tarif tebusan pajak dalam konteks tax amnesty Indonesia adalah persentase dari nilai harta bersih yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak. LP2P memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, mendukung efektivitas program tax amnesty, dan meningkatkan basis data perpajakan. Dengan menyampaikan LP2P dengan benar dan tepat waktu, wajib pajak telah berkontribusi dalam sistem perpajakan yang adil dan transparansi di Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.